Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandrian dengan NIM 6324101 dan bersama dengan teman Saya Andika Pratama dengan NIM 6324144. Saya Oktaviana Rahmadani dengan NIM 6324131. Saya Astri Aulia Ramadhani dengan NIM 632411039. Saya Taskia Savitri dengan NIM 632411048. Untuk kesempatan kali ini, kami akan membahas apa itu PPh Pasal 23, serta kami akan memberikan contoh cara pengerjaan PPh Pasal 23. Silakan disaksikan. Pengertian PPh Pasal 23. Pajak penghasilan atau PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Biasanya PPh Pasal 23 dikenakan saat adanya transaksi di antara dua pihak, pihak yang berlaku sebagai penjual atau penerima penghasilan atau pihak yang memberi jasa akan dikenakan PPh Pasal 23, sementara pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau pihak penerima jasa akan memotong dan melaporkannya kepada kantor pajak. Objek pajak penghasilan PPh Pasal 23. Objek pajak penghasilan Pasal 23 mah penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23, yaitu diantaranya ada dividen, dua bunga termasuk premium diskonto dan imbalan, tiga ada royalti, empat hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong PPh dalam Pasal 21. Yang kelima, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Enam, yang terakhir itu imbalan. Selanjutnya, eh, tarif penghasilan pajak Pasal 23. Di dalam PPh Pasal 23 terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek pajaknya. Yang dikenakan 15% dari jumlah bruto atas dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi, dikenakan final, bunga dan royalti, hadiah penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Yang kedua itu dikenakan 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk pajak pertambahan nilai atas sewa dan penghasilan lain, sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Dan imbalan berhubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan Pasal 21. Studi kasus. Pada 2 Agustus 2014, PT Mawar membayar royalti kepada Tuan Zainuddin sebagai penulis buku sebesar 50 juta. Tuan Zainuddin telah mempunyai PWP itu 19.860.3.412.00. Hitunglah PPh pasal 23 yang harus dibayarkan PT Mawar. Nah, perhitungan PPh pasal 23-nya yaitu sama dengan 15% dikali jumlah bruto royalti, yaitu 15% dikali 50 juta, jadi hasilnya 7.500.000. Jumlah yang diterima Tuan Zainuddin atau neto, itu rumusnya royalti neto sama dengan royalti bruto dikurang PPh pasal 23, yaitu 50 juta dikurang 7.500.000 sama dengan 42.500.000. Selanjutnya, cara pengisian SPT PPh Pasal 23. Langkah pertama untuk mengisi SPT itu di pojok paling kanan atas ada tulisan SPT normal sama SPT pembetulan. Nah, karena ini baru bikin SPT, jadi di isinya itu yang SPT normal. Contohnya pakai huruf X aja ya. Nah, selanjutnya mengisi masa pajak. Itu tanggal di soal itu pada bulan Agustus.
Kan tahunnya 2014. Selanjutnya mengisi NPWP yang ada di soal. Titik 8, 3, titik, 6, Nah, selanjutnya mengisi nama yang membuat SPT, yaitu namanya PT Mawar. Nah, selanjutnya mengisi alamat. Nah, alamatnya itu Jalan Sriwijaya Raya. Selanjutnya mengisi bagian objek pajak PPh pasal 23 yang telah dipotong. Nah, di soal itu PT Mawar membayar royalti kepada Tuan Zainuddin. Nah, berarti yang diisinya tuh hanya royaltinya saja sebesar 50 juta. Itu jumlah penghasilan bruto senilai 50 juta. Selanjutnya PPh yang dipotong itu 50 juta dikali 15%. Kenapa 15%? Karena tarif yang diberlakukan royalti yaitu 15% dari jumlah bruto. Sama dengan selanjutnya di jumlahnya itu sama nominalnya. Itu 50 juta. Nah, yang sebelah sininya di PPh yang dipotong itu jumlahnya 7.500.000. Selanjutnya terbilangnya itu diisi 7.500.000.
Sudah. Selanjutnya diisi. Nah, kenapa di PPH 26 itu nggak diisi? Karena Tuan Zainuddin adalah warga negara Indonesia dan memiliki NPWP. Jadi tidak perlu dimasukin ke PPH pasal 26. Jadi lanjut aja, langsung diisi yang di bagian ini, pemotong pajak pimpinan. Selanjutnya isi di SPT masa diterima. Itu diisinya yang di fixin langsung dari lanjut ini pemotong saham. Kenapa yang diisi pemotong saham? Karena ini atas nama PT Mawar. Lanjutnya, selanjutnya hmm, ini yang ditandatanganin atas nama PT Mawar Jeep. Lanjut isi NPWP-nya sama kayak yang di atas. Terus, nah, lanjut selanjutnya itu isi tanggalnya itu tanggal jatuh tempo setor. Misalnya tanggal 15 September 2014. Nah, sini juga sama tanggalnya. Kenapa tanggalnya itu tanggal 15 September? Karena hmm, maksimal pembuatan SPT itu tanggal 20 September 2014. A few moments later. Selanjutnya yang terakhir itu kesimpulan. Pentingnya peran pajak dalam pembangunan. Pajak merupakan pilar utama pembiayaan negara digunakan untuk operasi pemerintah dan pembangunan secara berkelanjutan dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berdaya saing. Terus yang B, PPh pasal 23 sebagai instrumen pemungutan. PPh pasal 23 diterapkan pada penghasilan yang bersumber dari modal, jasa, dan imbalan lainnya. Pemotongan dilakukan oleh pihak yang membayar dan disetorkan ke negara sesuai peraturan yang berlaku. Kesimpulan selanjutnya adalah rumusan masalah sebagai fokus pembahasan. Makalah ini difokuskan pada 6 topik kunci, yaitu definisi, objek, tarif, jenis penghasilan yang tidak dikenakan, ketentuan pemotongan, serta pelaporan, dan metode perhitungan PPh pasal 23. Lalu ada tujuan makalah yang jelas dan terukur. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pemahaman tentang PPh pasal 3, terutama terkait aspek pemotongan dan tarif, dengan fokus pada perhitungan dan contoh soal dalam konteks praktis. Lalu ada manfaat akademis dan praktis, yaitu penulisan makalah ini memberikan manfaat teoritis atau
menambah wawasan penulis dan pembaca, serta memperkaya sumber akademik dan praktis, atau melatih analisis, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan baca. Sekian, terima kasih dari presentasi kami. Kami harap dengan semua pembahasan yang telah kami presentasikan dapat bermanfaat bagi setiap orang yang melihat dan mendengar. Semangat untuk semuanya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan banget sekali. Ini lagi. Yang Gimana sih bulat-bulat, gue bingung.